Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Selamat memasuki Adventus yang pertama. Sepanjang jalan dari tadi malam setelah kami selesai ibadah pencanangan Adventus, saya pulang sekitar jam 10 malam. Jadi mulai start dari Hinos itu sampai di Halong naik air besar. Mulai ada lampu Natal dan lampu-lampu di jalan, dan segenap pernak-pernik Natal yang tidak terlupakan adalah pohon Natal. Semua terlihat indah dan bagus. Bahkan dalam gereja ini, jemaat bisa melihat bahwa ada pohon terang, dan di luar gereja ini juga ada pohon terang. Dan Minggu Adventus selalu ditandai dengan pembakaran lilin. Dan pada dasarnya Minggu Adventus itu warna liturgisnya adalah warna ungu pada Minggu Adventus yang pertama. Bukan hanya sebuah simbol atau tradisi gereja yang biasanya kita tahu bahwa Minggu-Minggu Adventus ini menjadi momentum yang sangat penting yang akan saya dan saudara jalani selama 4 minggu ke depan. Dan masing-masing Minggu Adventus itu memiliki maknanya masing-masing. Dan saya dan saudara boleh ada di Minggu Adventus yang pertama, yang dia memiliki warna liturgi adalah warna ungu, yang memberikan makna bagi saya dan saudara bahwa kita hidup di dalam pertobatan dan kita hidup di dalam pengharapan. Dan untuk ada dalam pengharapan itu, saya dan saudara harus ada dalam pertobatan. Dan bagaimana saya dan saudara menerima pertobatan yang tadi Mazmur 85 bilang bahwa ada dalam doa pemulihan. Maka saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya meminta kita semua untuk mari kita menyanyikan lagu Di Tengah Kesukaran. Di tengah kesukaran, saya meminta semua orang untuk merenungkan segala sesuatu yang boleh Tuhan Allah nyatakan sepanjang tahun ini, sampai memasuki Minggu Adventus yang pertama. Kita mengakui bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga ada satu manusia pun yang sempurna menyadari semua itu. Maka momen Minggu Adventus menjadi momen yang sangat penting dan berharga bagi kita. Mari kita memanfaatkan Minggu Adventus ini sebagai minggu untuk pembentukan diri di hadapan Tuhan. Saya meminta jemaat untuk menyanyikan lagu ini, karena saya dan saudara semasa kita hidup sampai detik hari ini, dan tadi sebelum sangkakala dibunyikan, saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan Allah kehendaki. Dan untuk melakukan kesempatan itu, saya dan saudara diminta untuk mari sama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya Minggu Adventus ini bukan hanya minggu di mana saya dan saudara menyiapkan materi-materi, menghias rumah, menghias gereja, menghias segala yang kita punya dalam hidup ini secara material dan fisik. Tapi bagaimana Minggu Adventus ini saya dan saudara menyiapkan seluruh hati, batin, dan kehidupan kita, iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara,
Kita boleh belajar dari Mazmur 85 pada ayatnya yang ke-9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Kalau Minggu Adventus dalam bahasa Latin yang memberikan arti bahwa saya dan saudara ada dalam minggu-minggu penantian kedatangan Tuhan, bukan lagi menjadi bayi mungil, tapi menantikan Tuhan sebagai Raja, Hakim yang adil dan benar untuk kedua kalinya, yang kita tidak pernah tahu kapan Dia datang. Tugas saya dan saudara hanya menanti dan menunggu dengan mempersiapkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Salah satunya Mazmur bilang, mari datang dalam pemulihan diri. Lewat apa? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah salah satu sarana bagi saya dan saudara untuk mendengarkan apa yang Tuhan Allah mau dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Sampai detik hari ini, baik kami selaku para pelayan, pendeta, penatua, diaken, tua agama, orang-orang yang dipakai secara khusus di dalam pelayanan gereja, atau kami selaku anggota jemaat, ketika Minggu Adventus ini selalu dirayakan dalam ibadah-ibadah tiap tahun, saya dan saudara benar-benar memaknai itu dalam perjalanan hidup kita ataukah tidak? Ataukah hanya sebuah rutinitas bahwa ketika kita tahu bahwa ada Minggu Adventus sampai 4 kali, saya dan saudara hanya mengikuti ibadah itu, tapi kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita. Semua orang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tidak perlu tunjuk A, B, dan C. Masing-masing evaluasi diri. Kira-kira sampai di tahun ini atau sepanjang tahun ini, ketika saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan baik secara pribadi bahkan secara umat ini, saya sudah menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saya bukan bilang bahwa momen Adventus ini adalah momen yang dipakai untuk saya dan saudara ada dalam pengakuan-pengakuan dosa kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Malah bagi saya, Minggu Adventus itu harus terjadi di tiap detik nafas hidup saya dan saudara. Kita harus mengalami perubahan dalam diri kita masing-masing. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi tujuan hidup saya dan saudara pasti memiliki tujuan yang baik ke depan. Hari ini, semua orang bisa mengevaluasi diri. Sejauh mana saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan? Sejauh mana saya dan saudara menyenangkan hati orang-orang basudara yang ada di sekitar kita? Sejauh mana saya dan saudara membanggakan Tuhan lewat hidup saling menyayangi satu dengan yang lain? Pikir akang deng baik, jangan pikir yang lain. Percuma bakar lilin, percuma pohon terang, kalau saya dan saudara tidak mengalami terang dalam hidup ini, dan tidak bisa jadi terang dalam hidup orang lain. Saya selalu bilang, iman orang Kristen jangan sama dengan lampu Natal, mati menyala, mati menyala. Tapi bagaimana iman orang Kristen benar-benar memberikan terang yang luar biasa, belajar dari lilin sampai titik yang terakhir, dia masih berusaha untuk menerangkan setiap ruangan yang mengalami kegelapan. Dan itu bukan turun dari surga, dari saya dan saudara. Memasuki Minggu Adventus adalah minggu di mana saya dan saudara ada dalam perenungan ini. Mau hidup jadi lebih baik atau mau hidup menjadi lebih tidak baik? Semua kehendak bebas itu ada di tangan saya dan saudara. Tuhan kasih
tinggal pilih. Kalau saya dan saudara selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Mazmur 85 bilang, maka saya dan saudara yang pertama akan menjadi umat yang dikasihinya dan tidak menjadi umat yang kembali kepada kebodohan. Bicara bodoh bukan bicara orang sing sekolah. Tapi bicara kebodohan adalah bagaimana saya dan saudara hidup masih dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah tahu bahwa kita adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Kalau saya dan saudara tahu bahwa kita selalu jatuh di dalam kesalahan kita, apakah kita akan jatuh terus? Tidak mungkin. Saya selalu bilang, mari jadi orang Kristen yang tidak pernah menghitung berapa kali orang itu jatuh. Tapi mari jadi orang Kristen yang hitung berapa kali ketong angka orang itu dari kejatuhannya. Dari kebodohannya, dari ketidaktaatan, dari ketidaksetiaannya, dari rasa iri, dari rasa dengki, dari rasa dendam, dari rasa raing sing menghargai lain. Mungkin itu hal yang biasa, tapi itu hal yang utama dalam hidup. Ketong akan mengakhiri tahun ini. Dan selaku hamba Yesus Kristus di tempat ini, kita mengharapkan bahwa Minggu Adventus ini pakai. Lalu yang sing baik itu biarlah lilin bakar akang sampai habis. Lalu semua punya komitmen ke depan menjadi yang lebih baik. Kalau dengar firman Tuhan, sing perlu jago untuk menafsirkan itu dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Secara sederhana, lalu bikin akan deng baik. Kalau hari ini beta hidup selalu bikin masalah per orang lain, itu kebodohan beta. Maka bagaimana untuk memasuki Minggu Adventus kedua, ketiga, dan keempat, dan memasuki Natal, bahkan mengakhiri tahun ini, beta memperbaiki hidup menjadi yang lebih baik. Kalau di dalam umat ini, lain deng lain susah bisa dengar lain. Lain deng lain sing sayang deng lain. Semoga di Minggu Adventus ini ketong renungkan segala sesuatu. Supaya yang dong bilang ada di gereja tua Menara Iman ini, benar-benar ketong menjadi orang yang ada di ujung menara untuk menjadi kesaksian untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan semoga itu ada dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Jangan sampai ketong sama dengan Mazmur bilang, ada dalam kebodohan untuk kesekian kalinya. Dan saya percaya semua orang tidak mau dalam hal itu. Malah semua orang ingin menjadi yang lebih baik. Bahkan berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik dalam hidup ini. Satu saja Mazmur bilang, mari datang di kaki Tuhan, mengaku dengan sungguh semua kesalahan kita. Maka tadi yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, doa mohon Israel dipulihkan, menjadi simbol dan lambang bagi saya dan saudara. Bagaimana Tuhan mau pulihkan saya dan saudara? Kalau hati saja sing siap. Bagaimana Tuhan mau pulihkan saya dan saudara kalau hidup saja saya dan saudara saya mau berlomba untuk menjadi lebih baik. Lain dengan lain hidup bakulur. Lalu bagaimana mau minta dipulihkan? Hidup bukan bakulur, tapi hidup saling mengingatkan satu dengan yang lain. Itu jauh lebih penting. Ketong pendeta bukan orang yang sudah paling suci dan sempurna. Ketong pun cermin ada di jemaat supaya kata orang menjadi lebih baik. Dan semoga di Minggu Adventus ini ayat 10 bilang, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Keselamatan mau ada dalam perjalanan hidup saya dan saudara dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mazmur bilang,
baru dekat dengan Tuhan. Belum bikin apa-apa, saudara-saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan memperoleh keselamatan. Berarti dia memiliki makna. Saya dan saudara ada dalam proses itu, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana dengan proses menantikan Tuhan? Kita tidak memperoleh keselamatan. Dekat Tuhan dengan cara apa? Saya dan saudara memiliki hubungan-hubungan intim pribadi dengan Tuhan atau tidak? Saya percaya semua orang pasti berdoa. Saya percaya bahwa setiap orang punya jam-jam khusus untuk berdoa. Tapi ketika saya saudara sudah berdoa, baca Alkitab, saya dan saudara mengaplikasikan itu, bikin akan nyata dalam hidup kasih. Susah-susah gampang, tapi sing mungkin saya dan saudara sing bisa bikin. Karena selamat ini ada di tangan Tuhan Yesus Kristus, dan ketemu peroleh itu tumpu iman sendiri yang bikin akan. Jang top udah ada bahwa beta lebih dari semua. Jang bikin bahwa beta lebih orang pernama yang ada dalam umat dan negeri ini. Jang bikin bahwa beta lebih pintar dari semua orang. Ingat saudara-saudara, boleh punya harta kekayaan, boleh pintar setinggi apapun, tapi tali napas ada di tangan Tuhan. Itu saja. Tali napas ada di tangan Tuhan. Kalau saya dan saudara menyadari bahwa tali napas ada di tangan Tuhan, mari bikin hidup itu baik-baik. Supaya minggu Adventus yang memiliki pemaknaan bahwa adalah minggu pengharapan dan pertobatan, supaya tali nafas itu Tuhan masih kasih lancar dan kasih los. Pakai kesempatan hidup itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Nyatakan kalau memang ale dan beta selamat, saya dan saudara bisa jadi karya keselamatan bagi orang lain. Semua bilang semua sebiki. Tapi pada dasarnya apa yang ketong bikin selalu sing baik di mata orang. Itu realita. Dan semua orang akan mendapatkan hal itu. Tuhan Yesus yang bikin baik, yang pegang saya dan saudara pun tali nafas saja, akan selalu ada di dalam pergumulan hidupnya. Apalagi saya dan saudara. Mari evaluasi diri kita. Sejauh mana saya dekat dengan Tuhan? Sejauh mana saya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar saya? Sejauh mana saya menjadi alat dalam karya keselamatan dalam hidup yang Tuhan tentukan bagi saya? Kalau itu ada dalam perjalanan hidup saya, maka Mazmur bilang, bukan cuma pribadi dan keluarga, negeri yang engkau diami pun akan aku berkati. Katong pun pergumulan dalam negeri dan jemaat ini. Saudara-saudara tahu itu. Saya kira firman ini jelas. Kalau orang yang tinggal di dalam negeri ini adalah orang-orang yang semua takut Tuhan Allah. Orang-orang yang hidup bikin apa yang Tuhan Allah mau. Maka saya percaya ayatnya yang ke-10b bilang, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Saya percaya kalau kemuliaan itu ada dalam negeri kita, susah senang akan dilewati dengan makna hidup yang baik. Lumbung berkat tidak akan pernah kosong. Biar di meja makan, makan sing enak sama dengan orang lain, tapi pasti Tuhan kasih berkat. Kalau Tuhan kasih berkat untuk saya dan saudara secara pribadi, rumah tangga dan negeri ini, apa yang ketong bikin para tua? Kadang ketong mau kerja saja, ketong ada dalam persungutan. Kadang ketong mau kerja for Tuhan saja, ketong perhitungkan banyak hal. Saya tidak bilang orang lain. Hari ini, ketika saya ingin berkhotbah tentang hal ini, menjadi sebuah pukulan bagi saya. Saya sekolah
Dan ada beberapa pelayanan yang harus saya abaikan. Kalau saya tahu diri, mau minta segala sesuatu dari Tuhan, apakah saya menjadi orang yang sudah setia kepada Tuhan? Sama. Kita berdoa untuk negeri dan jemaat ini. Apakah kemuliaan Tuhan ada di hati saya dan saudara atau tidak? Akan ada di hati dulu, baru akan bisa tercermin dalam negeri ini. Dan itu mulai dari siapa? Dari saya dan saudara punya kehidupan keluarga masing-masing. Akan mulai dari siapa? Dari ketua yang ada di dalam gedung gereja tua ini. Ayatnya yang berikut, saudara-saudara. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Hidup takut Tuhan. Menjalankan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Salah satunya, lain mengasihi lain. Lain sayang lain. Maka percaya atau tidak percaya, nanti saudara sendiri buktikan lewat doa saudara. Dengan sikap hidup saudara. Kalau beta setia, kalau beta menjalankan kasih Tuhan, kalau beta hidup selalu bikin baik, maka percaya kesetiaan dan kasih itu akan bertemu. Keadilan akan menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Kalau sampai detik ini kasih, kesetiaan, dan keadilan tidak ada dalam perjalanan hidup saya, saudara, tanya diri. Jangan kasih salah Tuhan. Kira-kira beta sudah jadi orang yang pembawa damai atau tidak? Beta yang ada di tempat ini saja, sampai detik hari ini, beta yang bisa membanggakan diri kalau beta bisa bawa damai dalam negeri dan jemaat ini. Tapi beta merasa menjadi orang yang selalu dan senantiasa berusaha dalam proses itu. Karena beta tahu segala sesuatu yang ada di tempat ini, dalam negeri dan jemaat ini, semua punya kumulan bersama. Jangan pernah takut dengan semua pergumulan yang kita lalui. Memasuki minggu Adventus ini, bilang for Tuhan. Beta percaya beta masih mendapat keadilan itu. Beta percaya bahwa ketika beta ada dalam pergumulan hidup, Tuhan masih jawab beta punya pergumulan. Dan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Supaya saya dan saudara, ketika hadir di mana saja, kita menjadi orang-orang yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan yang terakhir, saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saya percaya bahwa ketika selesai ibadah Minggu Adventus ini, kita semua ada dalam komitmen hidup menjadi yang lebih baik. Maka Tuhan akan memberikan kebaikan dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Sing usah ragu, sing usah bataria yang terlihat bahwa memaksa kehendak Tuhan. Cukup bilang, Tuhan, ini beta. Tuhan, ini beta pun keluarga. Tuhan, ini beta pun pergumulan. Kalau sampai detik hari ini, sampai memasuki Minggu Adventus di tahun ini, beta belum bisa jadi orang yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Mari pegang beta tangan. Kasih Tuhan pun hati for beta pun hati. Supaya ketika beta mampu melakukan itu, beta percaya beta bisa mendapat kebaikan Tuhan. Dan dari kebaikan Tuhan itu, beta percaya semua yang tidak tersembunyi di hadapan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu sebagai jejak jalan saya dan saudara mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Jika hari ini saya dan saudara memiliki pergumulan hidup yang luar biasa dalam Minggu Adventus ini, pesan bagi saya dan saudara, mari cari Tuhan lewat hubungan pribadi saya dan saudara. Mari cari Tuhan, lalu duduk di kaki Tuhan,
mengaku semua yang pernah katong lakukan sepanjang kehidupan kita. Supaya ketika kita menaikkan doa kita, Allah memulihkan saya dan saudara menjadi yang lebih baik. Supaya kehidupan saya dan saudara membawa sukacita dan damai sejahtera. Mengakhiri khotbah saya ingin mengatakan dalam minggu Adventus ini, setetes air matamu Tuhan perhitungkan, sepatah katamu Tuhan dengarkan, kesedihan yang kamu rasakan Tuhan turut merasakannya. Sekecil atau sebesar pergumulan yang kau alami, ingat bahwa Tuhan peduli. Tuhan sayang katong semua. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan saudara untuk hidup menjadi lebih baik di dalam kasih dan kebenarannya. Amin.